Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali bersama Pak Umar. Hari ini kita akan belajar statistika bagian kedua. Marilah sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang diagram lingkaran. Nah, bagaimana menentukan diagram lingkaran yang sesuai berdasarkan data tabel? Perhatikan tabel makanan kesukaan siswa kelas 6 berikut. Nah, di bawah ini Pak Umar sudah mendata ada makanan kesukaan yang disukai siswa seperti ini. Nah, bagaimana cara membuat diagram lingkarannya? Nah, ini ada pertanyaan, buatlah diagram lingkaran yang sesuai. Nah, berarti langkah pertama adalah cari total siswa. Nah, di sini kita jumlahkan, banyak siswa ini kita jumlahkan. Nah, ternyata hasilnya adalah 60. Kemudian langkah kedua, cari besar sudut masing-masing. Nah, menggunakan rumus seperti ini, besar sudut sama dengan banyak siswa per total siswa dikalikan 360. Nah, ini ya. Nah, kenapa dikalikan 360 anak-anak? Karena sudut satu putaran adalah 360 derajat, sehingga utuhnya atau penuhnya adalah 360 derajat. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, sehingga diagram lingkarannya seperti ini ketika sudah jadi. Ini tabelnya. Nah, kita amati sama-sama yuk. Nah, ternyata ketika diamati ini angka-angka yang di dalam diagram lingkaran itu sebenarnya adalah kelipatan dari angka yang ada di dalam tabel, ya, di dalam tabel ini. Coba kita amati dari bakso 14. Ini menjadi 84, berarti dikalikan 6. 16 kali 6 berarti 96. 10 kali 6 60. Kemudian 8 kali 6 48. 12 kali 6 72. Jadi berlaku perbandingan ya anak-anak ya. Jadi ada angka pengali tetap antara tabel dengan diagram lingkaran. Nah, maka berlaku perbandingan. Nah, sekarang contoh kedua, perhatikan tabel hobi siswa kelas 6 berikut. Nah, buatlah diagram lingkaran yang sesuai. Nah, ini sama langkahnya. Langkah pertama, cari total siswa. Di sini jumlahnya adalah 100. Kemudian langkah kedua, cari besar persentase masing-masing. Nah, ini kita gunakan persamaan. Besar persen sama dengan banyak siswa per total siswa kalikan 100. Nah, seperti ini. Nah, setelah didapat, oh iya, kenapa dikalikan 100, anak-anak? Karena utuh itu adalah 100%. Jadi utuh itu sama dengan 100%. Kalau sudut tadi utuh 360 derajat, tapi ketika dengan persen, utuh itu adalah 100%. Itu yang harus kita pahami. Sehingga gambarnya seperti ini. Nah, kita cek. Nah, ini kebetulan sudut persentase di sini maaf sama dengan angka di dalam tabel. Bisa jadi nanti angka di tabel sini juga kelipatan angka di dalam diagram lingkaran. Jadi tetap berlaku perbandingan. Nah, sekarang kita memasuki bagian yang kedua, yaitu menentukan nilai bagian dari diagram lingkaran. Contohnya, diagram lingkaran hasil penjualan buah. Nah, ini kita amati di sini diagram lingkarannya. Jika hasil penjualan keseluruhan sebanyak 120 kg, maka banyak buah jeruk terjual sebanyak titik-titik kilogram. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita analisis kalimatnya. Jika hasil penjualan keseluruhan berjumlah 120 kg, maka banyak buah jeruk terjual sebanyak titik-titik kilogram. Kita amati keseluruhan. Nah, ini intinya ya, keseluruhannya adalah 120 kg. Maka banyak jeruk berapa? Nah, keseluruhan 120 kg ditanya jeruknya. Nah, itu intinya seperti itu. Berarti langkah pertama cari persen yang ditanyakan ya. Nah, dalam hal ini adalah jeruk. Karena ditanyakan jeruk, berarti kita amati di sini siku-siku ya Nana ya. Siku-siku itu sama dengan 90 derajat. Berarti sama dengan 25%. Nah, ini harus kita pahami. Kenapa 25%? Karena seperempat lingkaran. Yang kedua, cari persen yang diketahui. Nah, yang diketahui adalah keseluruhan. Keseluruhan artinya 100%. Ya. Kemudian yang ketiga, cari data yang diketahui. Nah, maksudnya apa? Ya, 120 kg itu adalah datanya. Data di sini mudah dipahami yaitu angka selain persen atau derajat ya. Berarti 120 kg. Jadi,
banyak jeruk sama dengan 25/100 dikalikan 120. Nah, ini kita pahami sama utuhnya saja 120, maka seperempatnya tinggal dikalikan ya. 25/100 kalikan 120 sama dengan 30 kg. Nah, contoh 2. Nah, ini jika hasil penjualan keseluruhan sebanyak 120 kg, maka jumlah buah jambu dan melon sebanyak titik-titik. Nah, kita analisis kalimatnya anak-anak. Jika hasil penjualan keseluruhan sebanyak 120 kg, maka jumlah buah jambu dan melon sebanyak titik-titik kilogram. Nah, kita cari persen yang ditanyakan. Nah, yang ditanyakan, oh ya, sebelumnya ini kita amati ya. Ini adalah garis lurus ya, yang garis merah Pak Umar tambahkan di sini. Ternyata bagiannya sebelah kiri 50% dan sebelah kanan 50%. Nah, berarti dia dibagi dua itu 50-50 karena agar totalnya 100%. Berarti untuk mencari jambu sama dengan sebelah kanan ini ya, 50% dikurangi 12% dikurangi 25%. Ini tadi sama dengan 13%. Berarti jambu adalah 13%. Kemudian melon ini sama setengahnya sini 50% dikurangi 18%. Ini apel ya. Berarti hasilnya adalah melon 32%. Nah, ketiga, cari persen yang diketahui. Nah, di sini sama keseluruhan itu sama dengan 100%. Nah, di sini kalimatnya keseluruhan. Nah, datanya berapa? Data yang diketahui adalah 120 kg. Jadi, jumlah jambu dan melon. Nah, kalian harus paham arti jumlah, ya ini ada jumlah berarti tambah. Tinggal ditambahkan saja. Ini 13 ditambah 32 per 100. Karena keseluruhannya adalah 100%, dikalikan 120 sama dengan 54 kg. Nah, jadi jumlah jambu dan melon adalah 54 kg. Nah, sudah mulai meningkat. Kita contoh ketiga. Jika hasil penjualan jeruk sebanyak 30 kg, maka banyak buah apel yang terjual sebanyak titik kilogram. Nah, kita analisis kalimatnya. Jika hasil penjualan jeruk sebanyak 30 kg, maka banyak buah apel yang terjual sebanyak titik kilogram. Nah, kita cari persen yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah apel. Nah, apel. Nah, ini dilihat dalam gambar. Sudah ada, berarti tinggal kita salin 18%. Lihat gambar. Kemudian cari persen yang diketahui. Nah, yang diketahui apa? Jeruk. Nah, ini kan jeruk diketahui. Itu berapa tadi? 25%. Nah, 25%. Karena siku-siku ya. Kemudian cari data yang diketahui. Nah, datanya adalah 30 kg. Jadi, banyak apel sama dengan 18/25 kali 30. Nah, ini 18 ini per 25 dikalikan 30. Ya, sama dengan 21,6 kg. Nah, ini adalah hasil dari apelnya ya. Nah, kesimpulannya kita amati pola contoh 1-3 didapat rumus. Bagian yang ditanya sama dengan persen yang ditanya per persen yang diketahui kali data yang diketahui. NB, jika lingkaran dalam derajat maka persen tinggal diganti dengan derajat. Maksudnya adalah ini berarti derajat yang ditanya per derajat yang diketahui ya, maksudnya seperti itu. Untuk mengingat yang ditanya di atas. Nah, ini adalah kata singkatnya, yang ditanya itu di atas. Jadi ini yang ditanya berarti dia di atas ya. Ya, demikian tambahan materi statistika bagian kedua tentang lingkaran. Harapannya dengan melihat videonya Anda paham. Mungkin ini saja yang bisa Pak Umar sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.